Bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Gula Semar niku badhe ngambil pusaka Jamus Kalimasada. Kakang Semar bakal ngambil Jamus Kalimopo. Mati. Adalah gerakan yang mulia yang bertujuan untuk membangun kerjasama antar aktor dalam pembangunan desa, terutama yang berasal dari pemerintah desa. Meski baru berjalan 1 tahun, namun gerakan Desa Membangun telah mengembangkan jejaring pertukaran pengetahuan dan pembelajaran antar desa dalam perjalanannya, juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, komunitas, serta perseorangan yang concern terhadap kemandirian desa. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang rela hadir di sini dan para pendukung acara kita semua. Hari ulang tahun yang pertama untuk gerakan kita Desa Membangun, di mana kita sebagai pemerintah di level yang paling rendah itu sesungguhnya bahwa sumber-sumber data ada di desa. Namun pada kenyataannya banyak kita di level pemerintah desa ini itu data itu tidak akurat seperti itu. Dan ini kami akui dan tidak akurat karena memang kami belum memiliki sistem yang ada di desa. Ini juga masalah sulit. Kami hadapi di tingkat Jakarta itu hampir kurang lebih 70-an ribu desa. Bagaimana kurang lebih 70 ribu desa ini menghadirkan kepemimpinan lokal yang benar-benar mau menggerakkan desa sebagai subjek pembangunan ini? Kalau bisa dibangun dalam waktu cepat, katakanlah 2015 sudah terbentuk seperti pengalaman di gerakan Desa Membangun,
Pemerintah tidak ragu-ragu akan menggelontorkan uang desa. Masyarakatnya tidak pernah menjadi pandai. Kemudian money politik juga bergerak terus. Yang akan duduk di kekuasaan-kekuasaan itu kan bukan orang yang belum tentu mau membela masyarakat desa. Nah, ini kan berbahaya bagi kepentingan negara. Sehingga dengan proses belajar sosial ini, harapan ke depan desa menjadi semakin cerdas, semakin mandiri, lalu sistem demokrasi ini akan menjadi lebih baik. Seleksi kepemimpinan lokal akan menjadi baik. Harapan kami, kepala-kepala desa yang bukan penggerak pembangunan akan diseleksi di dalam proses pilkades. Anggota-anggota DPRD yang benar berpihak kepada rakyat akan muncul karena pilkadanya tidak money politik, tapi seleksi dari kader-kader lokal. Demikian juga bupatinya. Menjadi bupati tidak harus dengan biaya mahal. Karena apa? Bupati muncul dari mungkin kepala desa. Modal sosial itu adalah kemampuan untuk mengorganisasikan diri sehingga dalam setiap masalah kita bisa lakukan dengan cara rembuk tadi. Ini rembuk ini adalah forumnya untuk memperkuat modal sosial. Jadi kalau seandainya sebuah desa tidak pernah melakukan rembukan, itu tanda-tanda desa itu modal sosialnya rendah. Selama ini kami masih melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dengan cara yang manual atau jadul, sehingga kami perlu menimba ilmu dari gerakan Desa Membangun yang sangat penting bagi kami khususnya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan portal desa yang sudah dimiliki oleh masing-masing desa ini dan juga peningkatan sumber daya ataupun pegiat untuk di masing-masing desa itu sendiri, ini membuktikan bahwa memang desa sudah sangat siap sekali ketika RUU tentang desa itu segera disahkan, karena jelas desa sudah bisa secara mandiri untuk menerima apa yang ada dalam RUU tentang desa. Menyampaikan gagasan soal seperti apa rancangan undang-undang desa ini sebaiknya dari perspektif Kang Bayu, dilanjutkan Mas Joko dan nanti Mas Farid, karena Mas Farid cukup lama ngurusin soal ini, isu ini dan banyak melakukan riset bersama teman kita di Jogja. Mas Budiman kami tempatkan sebagai pendengar setiap hari gagasan teman-teman dan nanti Mas Budiman memberikan masukan. Kang Bayu, silakan. Konsekuensi dari desa diakui atau dihormati secara betul-betul sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki adat istiadat dan seterusnya, itu memang kita akan bertabrakan pula nanti dengan bagaimana tata kelola sumber daya yang ada di desa. Misalkan tentang desa, nah, mata air yang ada di desa. Ya selama ini saya di Dermaji punya 500 hektar hutan, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hutan itu seperti itu. Nah nanti kan pasti ada hal-hal yang memang harus diatur lebih lanjut. Undang-undang lain akan menyesuaikan dengan undang-undang yang sedang kita berdalam ini, yaitu undang-undang tentang desa. Satu desa dengan luasan yang lebih dari ya sekitar 60.000 lah gitu kan, 60.000 hektar dengan luas dengan penduduk atau dengan kakaknya cuma 60, bagaimana itu bisa masuk dalam keragaman? Padahal kalau dilihat di syarat atau persyaratan membentuk desa itu kan juga ada itu dihitung, misalnya kalau di desa di Jawa 3.000 jiwa atau sekian kakak, 1.500 kakak dan sebagainya. Untuk Kalimantan juga begitu ada batas. Nah kalau dalam konteks itu dia akan namanya apa? Subdesa atau bagaimana?
Padahal pembentukan desa juga terkait dengan pelayanan publik kewarganya. Saya bisa katakan bahwa dalam soal perencanaan ini selesai, Mas Budiman. Ya. Semua desa sudah diajari perencanaan. Artinya dia sudah mulai mengerti. Persoalannya dia nggak bisa belanja. Ya. Jadi ketika diberi perencanaan, belanjanya dia ngatung. Membuka tangan. Ya nggak mungkin lah, Mas. Tidak mungkin lah. Kalau dia sebagai yang disampaikan oleh teman Mas Joko tadi bahwa komunitas hukum yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, ya dia juga harus merencanakan dan membelanjakan. Merencanakan itu termasuk menghimpun sumber dana yang itu ya. Kemudian membelanjakan dengan cara sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, gitu kan, untuk bisa ngayomi dan ngayomi tadi. Kalau pemerintah sudah mengambil posisi seperti itu, sebenarnya adalah sebuah kemenangan kecil bagi gerakan pemberdayaan desa. Tidak ideal, tapi adalah sebuah langkah yang sedikit maju, yang akan memungkinkan gambaran kita tentang desa selama ini, baik itu di dalam gambaran para pejuang-pejuang reforma agraria, pejuang-pejuang teknologi informasi di desa. Mencermati permasalahan imigran buruh, permasalahan TKI atau TKW yang ada di luar negeri, kami melihat, saya sendiri melihat kejadian-kejadian yang sangat miris terjadi pada pekerja-pekerja di luar negeri. Contohnya seperti adanya tindak kekerasan bagi TKI yang kemudian sampai meninggal dunia yang tidak diurusi oleh pemerintah, sehingga sekarang ketika saya mengamati dan melihat adanya pansus RUU tentang buruh TKI atau TKW, maka saya sangat mendukung dan semoga secepatnya bisa disahkan. Muncul di lapangan yang menunjukkan bahwasanya undang-undang ini ternyata tidak cukup mampu untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran. Maka kemudian bergulir sekarang dalam proses ada rancangan baru yang akan dilahirkan undang-undang yang dengan nama baru, Undang-Undang Pekerja Indonesia Luar Negeri. Ini tidak ada pendampingan atau pengawalan dari pemerintah. Dan kalau saya melihat, kok bisa ya? Begitu, pertanyaan saya begitu, kok bisa mereka bawa anak kemudian tanpa ada urusan-urusan dengan pemerintah yang di setempat di sini. Dan yang membuat saya miris lagi, ketika mereka mau mengajukan urusan kependudukan dari si anak ini, dia pada siapa dan bagaimana, ini gimana urusnya? Yang pertama, mereka direkrut itu dengan melalui para calon dengan iming-iming yang tanpa sepengetahuan dari pemerintah. Mayoritas TKI ini kan perempuan. Undang-undang tidak bicara soal perempuan. Dari 7.440 kata yang ada dalam undang-undang, perempuan itu disebut hanya 1 kali. Jumlah kabupaten TKI meningkat luar biasa. Dalam waktu 5 tahun 300% kabupaten pengirim TKI meningkat. Dan kita tidak pernah menghitung biaya sosial. Betapa banyaknya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh buruh migrannya sendiri, oleh anggota keluarganya sendiri, tetapi ketika akan menyelesaikan atau dalam menghadapi persoalan itu biasanya akan kesusahan untuk menyelesaikan atau mencari pendampingan. Lebih baik rumuskan melibatkan komunitas dan tokoh masyarakat. Nah, di pendamping ya, saya bilang baru ini berkunjung ke Jember. Di Jember ada komunitas namanya Rumah Konsultasi Perempuan. Nah, ini bisa dimanfaatkan pekerja migran karena kebanyakan pekerja migran adalah perempuan. Kemudian bersama dengan dinas koperasi, ini didirikan di Jember itu lembaga bukan mikro menengah.
baru, tapi kemudian ikut mewarnai ini, memberikan penguatan statement seperti apa. Kedua, setelah itu kita brainstorming itu, yang kedua kita mau ngapain, apa yang kita lakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Itu kita memang ke depan ini harus selektif, artinya kita tidak mengejar kuantitas, tapi kita mengharapkan kualitas. Dari setahun perjalanan dengan lari cepat itu kita kadang kelupaan bahwa kita harus punya sesuatu yang sangat basic. Karena memang nggak ada duitnya ya, gitu ya. Dan ini ada isu itu, isu buruh migran terakhir, apalagi isu yang meninggal sudah ada. Administrasi kependudukan yang di bawahnya Dirjen Adminduk. Nah, kemudian kita butuh riset dari sisi pengembang, kita butuh riset untuk mensinkronisasikan. Jadi mungkin nanti ada data slicing dari level kabupaten, di slice, diiris ke masing-masing desa. Kemudian nanti desa juga bisa memanfaatkan data yang sudah ada. Kita harus mengenali lingkungan kita dulu. Data-data apa sih yang kita punyai? Dan itu sangat banyak. Saya yakin yang sudah terkumpul, Mas Hayat tadi Pak Sekdes juga cerita, itu sangat banyak. Tapi kemudian data itu kan diapakan? terutama di gerakan desa membangun maupun di gerakan desa yang ada di Indonesia. Jadi selalu saja desa menemukan mendapatkan perhatian. Pada saat kami di sini kepala desa menemukan aparat desa ada di sini, saya sendiri di sini. Ternyata ada itu ada kunjungan dari Kementerian Kehutanan datang ke desa. Kami tidak kesulitan untuk mendatangkan orang di sana bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh kami. Lari-lari sampiko sampun pinter berinternetan menawi ibu-ibu mboten kersa blas mangke anak-anak menika nek buka internet ora ono sing ngasih sing ngawasi monggo menawi dengan Pramuka sadaya sampiko kathah kejahatan terutama kejahatan terhadap anak perempuan terhadap seksual menika lewat dalam hal ini desa adalah bagian daripada pemerintah yang terkecil di Indonesia ini, sehingga kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan pemerintah kecil kepada pemerintah yang lebih tinggi perlu ada support dan dukungan. Selama ini kami belajar di luar daripada pemerintah, dalam ini kami ikut kepada gerakan Desa Membangun atau GDM itu sendiri. Dalam hal gerakan GDM ini sendiri, kami bisa menyiasati waktu yang sedikit ini untuk belajar tentang TIK. Selama ini yang kami pelajari di GDM ini, kemampuan kami yang selama ini dianggap baik, ternyata tidak ada apa-apanya. Setelah kami belajar di situ, kami bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan pada masyarakat secara umum. Oleh karena itu, harapan kami kepada pemerintah pusat di sana, perhatian terhadap pemerintah desa dalam hal ini dengan adanya RUU tentang desa, kami mengharapkan sekali lagi untuk segera disahkan. Mengingat kami sendiri butuh sekali terhadap kegiatan-kegiatan yang untuk pelayanan kepada masyarakat.